Nah, kalau bicara suka mie, aku memang suka mie. Oke. Satu itu. Iya, Kedua, iya. karena mie ini ada uniknya Om. Iya. Karena bikin sendiri, ada apa namanya, bahannya juga memang dari telur ayam, telur bebek segala macam, beda dari yang lain. Makanya aku memutuskan kita fokusin buatin bakmi ini. Gitu. Karena kita, kalau aku sendiri ya, kita ngebangun nggak selesai kontrak, kapan selesai di media atau di kerjaan baru ngebangun, bingung bisnis apa segala macam. Makanya karena kan di suatu kantor atau mungkin segala macam itu kan ada waktunya. Iya, iya. Aku mikirnya gitu. Makanya kita bangun dulu, kita bisnis apa nih? Pilih dulu, mulai, jangan ragu. Kan kalau kemarin kan kita mainin di 2 kaki, kalau bahasa yang kita ya. Ya udah, kalau bisnis ini nggak gagal, masih ada nih dapat gaji. Kita bisnis lain, nyoba lagi yang lain, nyoba lagi yang lain. Makanya sebelum memutuskan itu, aku bangun dulu nih fondasinya. Kalau aku bangun fondasinya dulu, bisnis apa yang mau dibangun, fokusin. Kalau memang itu ada uniknya, memang yakin ini bisa besar, berjalan, lakukan. Jangan dulu. Kalau kita fokusin di mie dulu, kita ada mie original sama Yamin gitu, andalan kita. Tapi ada cemilannya, ada keripik pangsit itu sama cheese steak yang baru. Tapi itu yang pakai chili oil itu? Oil pangsit chili oil. Wih, enak loh Sobat Jagongan. Nih, tercobain lagi order. Ada di TikTok apa kan? Bakmi Sutet. Bakmi Sutet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan di kita ngobrol-ngobrol santai di podcast Jagongan Yuk. Nah, sebelum kita mulai dengan siapa kita ngobrol, jangan lupa untuk dukung terus channelnya Jagongan Yuk ya. Tinggal klik aja tombol like, comment, subscribe, yang penting gitu ya. Sama nanti jangan lupa aktifin tombol notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kami. Kita ngobrol sekarang sama ada namanya anak muda luar biasa nih menurut saya gitu ya. Ini namanya Mas Rizky dari Bakmi Sutet di daerah Pangkalan Jati Cinere. Ini viral nih kalau di aplikasi sebelah di TikTok. Mas Rizky, apa kabar Mas Rizky? Selamat datang. Oke. Nah, Mas Rizky, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih. Udah ngerasain mie-nya juga luar biasa. Enak gitu ya. Kayak ada tetangga punya tuh yang udah lama gedean, itu enak tuh. Nah, ini kalau boleh nih kita sekarang ngobrol-ngobrol Mas Rizky. Kan ceritanya yang saya dengar kita nyontek-nyontek gitu kan. Dulu katanya kerja juga ya kan, terus sekarang buka usaha ya kan. Nah, gimana sih awalnya Mas Rizky ini bisa sekarang sampai viral? Paling coba aku jelasin, awalnya kan aku kerja di media. Kerja di media selama 3 tahun. Perusahaan media ya? Perusahaan media selama 3 tahun. Jadi bakmi ini awal mulanya Sabtu Minggu ceritanya. Jadi setiap Sabtu Minggu kan kalau di media libur. Sambilan, berarti nyambinya gitu ya? Sambilan. Sabtu Minggu itu tidak buka di tempat. Jadi kita mainnya GoFood, GrabFood. Online lah. Online order, ya. WhatsApp segala macam. Akhirnya keterusan tuh Tadinya kerja di media, akhirnya sekarang fokus ke bakmi. Gitu. Nah, ini Mas Rizky dari sekian banyak jenis usaha, masuklah kuliner. Ini pertanyaannya nih, kuliner. Dari kuliner sekian banyak jenis makanan, menu tradisional Eropa segala macam, ketemunya bakmi. Benar. Nah, gimana tuh Mas? Awalnya tuh juga kenapa bakmi? Nah, itu dari tante. Jadi tante tuh ada mesin. Mesinnya itu dibeliin om juga. Jadi nggak kepake di rumahnya. Aku main ke sana,
mesin nggak kepake dikerudungin tuh. Aku tahu itu mesin mie. Oh iya. Udah ngincer nih, jangan-jangan. Ini dipakai. Gitu. Aku bilang, ini nggak dipakai tante. Aku bilang, enggak, udah lama jogrok di situ. Iya. Ya udah, aku bilang, ajarin dong. Alhamdulillah diajarin sama tanteku. Dia yang punya resep segala macam, cara buatnya sampai bumbunya, mie-nya, pangsitnya juga tante yang punya tuh. Kira aku setiap sebelum buka mie nih, sebelum Sabtu Minggu. Jadi setiap Sabtu Minggu belajarlah ke rumah tante. Pelatihan nih. Pelatihan, bahasa kerennya pelatihan. Training. Kursus. Kursus. Gitu ya? Kursus kan bayar, kalau sama tante kan nggak tahu. Jadi kita belajar lah. Iya. Jadi setiap Sabtu Minggu sebelum buka nama bakmi Sutet, aku belajar dulu. Sampai alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Tapi ya itu namanya belajar ya banyak gagal juga. Gitu. Iya. Di sini kenapa saya tanya, biar bisa berbagi nih. Ya, istilahnya apa sih pencetusnya, penyebabnya Mas Rizky bisa buka mie ini gitu loh. Nah, kalau bicara suka mie, aku memang suka mie. Satu itu, kedua, karena mie ini ada uniknya Om. Karena bikin sendiri, ada bahannya juga memang dari telur ayam, telur bebek segala macam, beda dari yang lain. Makanya aku memutuskan, kita fokusin buatin bakmi ini. Iya. Oh, jadi memang dari resepnya pun Mas Rizky sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini berbeda jenisnya dengan mie yang mungkin sudah beredar di pasaran lah gitu ya. Saya cobain di tempatnya Mas Rizky, itu memang beda lagi nih gitu kan. Ini kok ya bisa gitu, luar biasa gitu. Oh, jadi memang itu dari resepnya? Dari resepnya. Mas Rizky istilahnya tidak melakukan modifikasi lagi gitu? Ya, secara garis besar ada di resepnya, tapi sedikit-sedikit ada kita modifikasi. Jadi makanya ada unik tersendiri di mie itu. Sampai ketemulah sampai yang sekarang ini. Nah, kalau untuk istilahnya kita nanya banyak nih, jenis ayam gitu kan banyak juga tuh, bermacam-macam bumbunya sampai ketemu. Oh ini racikan yang kayaknya pasnya minyak model ayamnya kayak ini nih gitu. Itu juga begitu apa gimana? Kalau ayam sih enggak, tapi kita lebih fokusnya ke mie. Karena kita jual kan mie kita itu mie spesial tanpa air abu. Air abu. Air abu. Nah, ntar nanya lagi nih air abu. Itu yang buat spesial, makanya aku berani akhirnya terjun di dunia mie. Iya. Nah, dalam perjalanan ya Mas Rizky, dalam perjalanannya ini juga sama nih, banyak sobat jagongan, teman-teman saya juga di antaranya yang mereka sudah mau pensiun lah dari kerjanya. Nah, meninggalkan dunia kerja, kemudian fokus di usaha sendiri, berwirausaha. Itu juga saya juga pernah ngalamin. Ternyata nggak ragu-ragu gitu, ngelangkah tinggalin gitu ya. Nah, istilahnya kalau boleh berbagi nih Mas Rizky, apa sih yang akhirnya Mas Rizky memutuskan untuk udah gue berhenti jadi karyawan nih di media tadi, udahlah gue fokus usaha aja gitu. Ya, kalau itu sih memang jujur, aku juga ragu awalnya, karena biasanya tanggal sekian dapat gaji tetap segala macam. Ini wirausaha, yang duitnya nggak pasti Om. Betul, itu dia kan yang bikin ragu karena aduh nanti gimana ya gitu. Biasa tanggal 28 atau udah tanda tangan gitu. Tanda tangan, tinggal ngecek, udah masuk rekening gitu. Karena kita, kalau aku sendiri ya, kalau menurut aku kita ngebangun nggak selesai kontrak selesai di media atau di kerjaan baru ngebangun, bingung bisnis apa segala macam. Makanya karena kan di suatu kantor atau mungkin segala macam itu kan ada waktunya. Iya. Aku mikirnya gitu. Makanya kita bangun dulu, kita bisnis apa nih? Pilih dulu, mulai, jangan ragu. Kan kalau kemarin kan kita mainnya di dua kaki, kalau bahasa yang kita ya. Ya udah, kalau bisnis ini nggak gagal, masih ada nih dapat gaji. Kita bisnis lain. Nyoba lagi yang lain, nyoba lagi yang lain.
Makanya sebelum memutuskan itu, aku bangun dulu nih fondasinya. Kalau aku ngomong, bangun fondasinya dulu. Bisnis apa yang mau dibangun, fokusin. Kalau memang itu ada uniknya, memang yakin ini bisa berjalan, lakukan. Jangan ragu. Luar biasa. Kalau aku gitu. Mantap. Nih Sobat Jagongan, contoh dari anak muda Rizky yang sampai saat ini alhamdulillah sukses mengembangkan usaha bakmi sutet di daerah Pangkalan Jati Cinere. Nah awalnya ya kan tadi Mas Rizky cerita bahwa kita sampingan dulu, jangan langsung putus melakukan usaha yang baru gitu kan. Jadi belum ketahuan ini kedepannya seperti apa, bagaimana perkembangannya. Jadi nyambi dulu, begitu kira-kira pertengahan jalan, oke, ini udah bisa berjalan baik, pasarnya ada segala macam, udah nyaman, baru tinggalkan. Benar. Nah di dalam perjalanannya Mas Rizky, Mas Rizky merintis bakmi sutet, ada nggak istilahnya kalau bahasa kerennya sih challenge-nya gitu loh? Ya. Kalau jatuh bangunnya ada Om. Iya. Pertama kita bangun karena kita mulai dari nol, mulai dari ngeraba-ngeraba juga, diskusi bareng adekku, itu pasti banyak Om. Kayak aku dalam sebulan belum tentu ada pendapatan. Jangankan sebulan, aku udah 3 bulan, 4 bulan nggak ada pendapatan, malah aku yang keluar duit. Untuk ya kayak apa namanya? Jadi aku ngasih temanku suruh beli mie ku. Belinya di GoFood. Iya. Ya, ngemodalin malah gitu. Itu lambat laun kayak gitu terus Om. Jadi dari situ mulai tuh. Ada pelanggan baru. Iya. Nyari, kalau bahasa sekarang nyari rating Om. Kayak gitu. Nyari pembeli. Karena kan statistiknya kelihatan udah berapa banyak yang beli, udah berapa banyak yang kasih komen segala macam. Itu pertama kita kan di GoFood. Iya. Untuk kiat-kiatnya, di samping saya yakin produk yang kita jual, terutama di sini bakmi sutet itu sudah mumpuni lah, sudah luar biasa gitu kan, punya keunggulan sendiri. Nah terus kalau dari strategi marketingnya nih, Mas Rizky, apa yang dia? Ini karena apa? Kaitan beda zaman. Kalau dulu kita kasih selebaran kemana promosi pamflet gitu kan. Nah kalau sekarang kan udah era teknologi. Benar. Karena aku ngeliat juga, aku ya coba ngikutin sedikit-sedikit teknologi konsumen ini, audiensnya ini banyak pada pengennya apa sih, kayak gimana sih segala macam. Kalau yang aku lihat di era sekarang ini memang maunya serba cepat Walaupun lama-lama di busway, pulang kerja, tapi tetap maunya serba cepat. Makanya kalau aku boleh nyebut platform sebelah, di TikTok memang lagi gencarnya. Modelannya dia paling suka, kalau aku bedah audiensku ya, paling suka memang bentuknya video. Video memang yang durasi tidak lama, tapi memang ada informasi dan menghibur, udah itu. Nah, di situ audiensnya itu pada sukanya di situ. Nah, kalau ini kan cukup viral lah buat saya gitu ya, buat ini karena apa? Istilahnya kalau saya lihat di akun TikToknya bakmi sutet, itu kan beberapa buat saya di mata saya, sampai artis loh yang melakukan review untuk tempat usahanya Mas Rizky gitu. Itu kalau boleh tahu nih, gitu kan, kalau boleh tahu, itu memang istilahnya Mas Rizky ngundang nggak? Atau misalnya memang kenal gitu, makan dong tempat gue gitu biar ini, atau istilahnya memang ya karena sudah era publikasi itu gitu kan, itu mereka datang sendiri gitu? Ya, kalau mereka sih datang sendiri Om, karena dia mungkin ngelihat di YouTube, ngelihat di TikTok segala macam, yang udah upload, yang udah makan, jadi penasaran Om katanya. Jadi manajemennya hubungin aku, saya boleh nggak makan di situ, tapi mau ngeliput, silakan. Iya. Aku hanya menyediakan mie dan tempat, silakan, aku bilang gitu. Jadi mereka memang istilahnya buat saya benar-benar karena pengaruh atau dampak dari sosial media. Itu kan akhirnya, tapi seberapa besar impact-nya? Kalau Mas Rizky kan produk ya, istilahnya ada produk yang memang dijual gitu.
pengaruh seberapa besar pengaruhnya di istilahnya dari pemasaran itu sendiri? Kalau berpengaruhnya sangat pengaruh Om. Sangat Karena pengaruh. Audiens atau konsumen kita datang ke situ, oh kemarin kedatangan ini ya, kedatangan ini. Aku mau nyoba, tapi di nyoba itu para audiens atau konsumen kita nggak bilang, oh udah nyoba, udah pulang. Iya. Pasti ada experience tersendiri di situ. Memang enak segala macam. Alhamdulillah naik situ. Alhamdulillah ada yang jadi langganan, udah nelpon segala macam, tinggal by telepon, kirim WA pakai GoSend. Itu mah gue banget ya. Kayak gitu Om. Jadi akhirnya gitu yang aku coba lihat tidak hanya viral, hanya viral di TikTok. Habis itu udah redup segala macam. Alhamdulillah bakmi sutet jalan, memang para audiensnya memang cocok dan suka sama bakmi kita. Gitu. Iya, karena saya setuju bahwa untuk yang sulit adalah mempertahankan. Benar, sepakat. Ya kan, istilah mempertahankan bahwa jadi ajang pembuktian lah bahwa ini tidak sekedar hanya viral secara media, tapi memang dibuktikan sendiri. Balik lagi pada saat menentukan resep Mas Rizky. Kalau boleh sharing itu, siapa nih bagian testernya nih gitu? Testernya sebenarnya kita masak orang-orang rumah, orang-orang keluarga aja sebenarnya Om. Kayak misalnya kita ngomongin mie, mie teksturnya kayak gini nih. Pokoknya harus kayak gini terus. Kalau misalkan karena kan yang buat masih bukan, kita buat pakai mesin tapi ada orang yang mengoperasionalkan Om. Oh, ada operatornya. Ya. Jadi kayak kebanyakan tepung atau apa kan kadang keras. Kalau keras nggak kita jual, takut kerusak pasar segala macam. Kayak kerupuk juga kita QC sendiri. Kerupuk itu nggak boleh ada minyak sedikit pun di kerupuk. Iya. Jadi memang harus kering. Jadi QC kita orang rumah sendiri kita cobain. Tanpa melibatkan memang benar-benar ekspertis lah orang yang entah itu berpengalaman sebagai chef atau apa enggak ya, memang ya hanya normal. Tandaku jadi papa mama kita cobain bareng-bareng. Oh emang cocok dijual. Iya, karena ya balik lagi ya, buat saya di pikiran dan mata saya namanya makanan itu kan universal lah gitu. Berarti memang QC itu dilakukan oleh lingkungan keluarga aja. Yang masih QC. Gitu. Luar biasa. Nah kalau boleh tahu nih, spill dikit gitu kan sekarang itu bisa berapa porsi hitungannya sehari? Sehari kita hitungannya box. Kalau box kita alhamdulillah 4-5 box. Satu boxnya itu isi 15. 15 kali 5 berarti 75. 75 sampai 100-an kali. 100-an bisa. Kalau kita ngejarnya di weekend Om. Sabtu Minggu kayak gini. Itu bisa? Alhamdulillah 90 sampai 100 insya Allah. Nih Sobat Jagongan yang seputaran selatan, dekat Pangkalan Jati Cinere, atau bahkan yang mau di timur sekalipun, boleh nih dicobain nih. Gurih. Bahasa kita mah gurih. Apa aja sih produknya selain mie? Mie paling kita cemilan, karena kita fokusnya kan di mie memang. Nggak mau buka nggak mau belum merambah gitu. Belum buka menu baru lagi. Masih fokus di mie. Kita fokusin di mie dulu. Kita ada mie original sama yamin itu dulu, andalan kita. Paling ada cemilannya, ada keripik pangsit itu sama cheese steak yang baru. Tapi itu yang pakai chili oil itu? Pangsit chili oil. Wih, enak loh Sobat Jagongan. Nih, tercobain lagi order. Ada di TikTok apa? Bakmi sutet. Bakmi sutet. Sutet kenapa sutet? Kenapa sutet? Pertanyaan lagi nih. Iya. Tanya terus ke tamu. Ya kalau sutet itu kan kita ngobrol. Ngobrol bareng. Namanya apa nih? Ngasih nama itu yang paling susah Om. Terlalu formal juga nggak ya? Ya udah sutet aja yang unik. Karena sebelum Jalan Haji Saleh itu, kalau belum ngeliat sutet, belum ketemu tuh Jalan Haji Saleh. Jadi sebelum kita masuk ke Jalan Haji Saleh, belok kanan itu kan bakmi sutet, baru lewatin sutet ya udah gitu. Iya. Kan buat saya nih, Mas Rizky itu kan mewakili lah. Kita beda angkatan nih. Mas Rizky seumuran sama anak saya gitu kan. Tapi dalam menjalankan usaha di era yang sekarang, saya nyebutnya berarti Mas Rizky itu Gen Z ya? Gen Z itu kan kalau yang cerita anak saya, tapi anak saya karyawan istilahnya.
Kalau Mas Rizky kan pelaku usaha nih, saya menyebutnya. Pelaku usaha tren di Gen Z itu seperti apa sih Mas Rizky kalau boleh tahu? Kalau tren di Gen Z, kalau ngomongin apa namanya ya, penghasilan atau pekerjaan yang mereka lakuin, kalau Gen Z itu macam-macam sih Om. Kayak memang kayak anak Om, karyawan ya, aku ngikut wirausaha. Ada juga streaming, macam-macam Om. Memang pilihan. Tapi ketika memang mau ada challenge tersendiri gitu, oke, pilihlah ya wirausaha sih Om. Memang ya kayak dia cerita tadi ada jatuh bangunnya segala macam. Kalau karyawan memang kan mungkin yang aku pahamin gitu. Ya udah setiap bulan dapat penghasilan segala macam. Ya itu sih Om. Iya. Ya, maksudnya lebih luas berarti. Kalau zaman angkatan saya dulu kan sama dari orang, udah pokoknya lulus ini kuliah kerja pokoknya negeri gitu. Udah itu jenjang karir gitu kan. Nah kalau sekarang lebih ini ya. Tapi dalam menyikapi Gen Z dalam kehidupan sosial atau apa, karena juga memang tadi Mas Rizky cerita nggak sih yang istilahnya bahkan pemasaran pun sudah mengandalkan sosial media. Sosial media. Apa kalau boleh tahu platform yang dipakai? Platform yang dipakai untuk promosi? Untuk promosi kita pasti pertama kan Instagram Om. Pertama Instagram pertama, yang kedua akhirnya kita merambah ke TikTok. Yang sekarang fokusnya ke TikTok. Oh iya. Sama di GoFood. Nah kedepannya nih, kalau boleh strategi Mas Rizky untuk entah pemasaran, pengembangan usaha, boleh nggak sharing Mas Rizky? Kalau pengembangan dalam jangka waktu ke depan mungkin akan di situ tetap Om. Jadi Bakmi Sutet akan tetap di situ. Nanti mungkin akan ada cabang mungkin. Insya Allah kalau diizinin Allah. Amin. Kita ada cabang. Ada tempat yang lebih memadai. Orang lebih nyaman untuk makan segala macam. Ini udah nikah belum? Kebetulan belum. Kebetulan. Jangan kebetulan, dibetulin ntar. Belum. Sobat Jokan masih bujang ternyata. Nih, apalagi Sobat Jagongan di Gen Z ini, sosok yang buat saya pribadi ini ada yang termasuk sukses lah dalam menjalani usaha. Sobat Jagongan bisa tes langsung. Kalau mau ketemu orangnya, yang cewek-cewek bisa langsung ketemu orangnya, selalu standby di lokasi. Iya kan Mas Rizky? Benar, di Bakmi Sutet. Iya. Pokoknya ada bakmi pasti original sama Yamin. Ada ini yang kasih spill bocoran nih. Pangsit chili oilnya, mantep. Karena yang kasih komen istri saya juga doyan makan. Dia kalau udah ngerasain chili oil enak, berarti udah pas deh tuh. Percaya saya sama dia. Nah, Mas Rizky, ini operasionalnya gimana? Setiap hari kah? Apa ada libur? Kalau libur kita setiap hari Senin libur. Setiap Senin libur. Oke. Sisanya dari Selasa sampai Minggu buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Cuma sampai jam 6 sore? Nggak lanjut sampai malam? Kasihan yang jauh-jauh nanti datang. Insya Allah nanti kita buat shift. Amin. Nah, Mas Rizky, ini mewakili Gen Z nih. Buat teman-teman atau Sobat Jagoan yang generasi Gen Z, ada yang mau disampaikan nggak dalam menentukan? Udah, nggak usah ragu untuk usaha atau apa, monggo silahkan. Ya, paling kalau untuk Gen Z ya teman-teman, aku biasanya teman-teman, mungkin ada yang takut untuk melangkah segala macam gitu. Yang penting percaya diri dulu. Apa yang mau dijalanin, percayalah Tuhan pasti bakal ngikutin kita. Oke Mas Rizky, terima kasih banyak waktunya. Sukses terus untuk Bakmi Sutet ya. Jangan lama-lama bujangannya. Nah, Sobat Jagongan, sekian ngobrol kita kali ini sama Mas Rizky dari Bakmi Sutet ya. Nanti untuk lebih jelasnya apa sosial medianya nanti bisa juga dilihat di kolom deskripsi. Yang penting tadi seperti Mas Rizky bilang mewakili Gen Z ya, jangan pernah untuk patah semangat. Benar.
percaya diri. Kayaknya kepedean sekarang anak-anak Gen Z sekarang kan pede-pede dong harusnya. Harusnya berani. Oh iya, berani terima tantangan gitu. Oke, Sobat Jagoan, nggak lama-lama. Tapi sebelum kita tutup, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk. Tinggal klik tombol subscribe, like, comment, share, and aktifin ya. Pencet tuh lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan Yuk. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.